Tanggal 16 di kalender itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasulullah. Bersyukur ini kampung, ini masjid masih mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Man azama maulidin Nabi, faqad ahyal Islam." Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, faqad ahyal Islam, maka seolah-olah ia menghidupkan agama Islam. Ini masjid ngadain muludan, ini kampung ngadain muludan, berarti ini kampung sedang menghidupkan agama. Kenapa? Karena dengan Maulid Islam semakin berkembang, betul. Dengan Maulid Islam semakin membumi, dengan Maulid Islam semakin maju, dengan Maulid anak-anak kita akan mengenal siapa nabinya, bagaimana keluarganya, bagaimana akhlak budi pekerti Rasulullah. Survei membuktikan Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Alhamdulillah anak-anak kita hadir, dikumpulkan ini hari di tempat ini. Mudah-mudahan menjadikan calon-calon ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Lihat di zaman sekarang, Pak. Bu, lihat di zaman sekarang, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Kalau anak kita tidak dikenalkan dengan nabinya, tidak dikenalkan dengan keluarganya, tidak diberikan kekuatan akidah, keimanan, mohon maaf. Di zaman sekarang banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, betul apa betul? Zaman dulu tahun kemarin ada orang yang mendapatkan wahyu katanya di Gunung Bunder, jadi Nabi Ahmad Musod, betul apa betul? Banyak pengikutnya. Ini pasaran itu Indonesia hebat, apapun serba laku, banyak pengikutnya. Cilok laku, bala-bala laku, seblak, sampai orang yang mengaku dirinya sebagai nabi pun laku, banyak pengikutnya, betul apa betul? Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi orang yang mengaku dirinya sebagai malaikat Jibril, siapa Lia? Lia Edan, Mbak. Terus Lia Edan, Lia Edan. Ya Allah, ya Rabbi. Kemudian ditangkaplah sama polisi Indonesia, dimasukkan ke dalam penjara. Itu malaikat kehausan, kekurangan ion, minum Pocari Sweat. Di mana ada malaikat kekurangan ion? Hebatnya polisi Indonesia, sampai malaikat Jibril ditangkap sama Pak ini. Masya Allah, makanya selalu mengamankan tawuran anak-anak kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Apalagi sekarang, di zaman sekarang, Masya Allah, alim ulama dan para habaib dibentur-benturkan, betul apa betul? Betul apa betul? Yang merupakan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih baik, mohon maaf Bapak jamaah, salah mencintai daripada kita menjadi orang pembenci, betul apa betul? Betul apa betul? Karena Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Dan juga lagi viral di zaman sekarang, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai wali, betul apa betul, Bu? Betul apa? Lagi viral sekarang, Masya Allah. Bisa ngomong sama semut jadi wali, bisa ngomong sama semut jadi wali. Betul apa betul? Masya Allah, tabarakallah. Wa maqali rahmatan bima Allah. Mahdum, jamaah mahdum. Itu wali udah. Padahal yang bisa ngomong sama semut bukan beliau duluan. Siapa? Di Indonesia ada. Siapa tuh? Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut setan? Ya Allah, ya jaga akidah keimanan kita, apalagi anak-anak kita. Masya Allah. Dengan kita mengadakan peringatan Maulid, berarti kita seolah-olah menghidupkan agama Islam. Bagaimana kalau di kampung kita tidak ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad? Nasib anak-anak kita bagaimana? Maulid bid'ah, Maulid haram, Maulid gak ada dari suaranya. Jangan kau haramkan Maulid, jangan kau bid'ahkan Maulid. Mohon maaf, apakah Rasulullah Maulid?
"Ya Rasul, kenapa engkau setiap hari Senin berpuasa ya Rasul?" Maka jawab Rasul, "Aku berpuasa di hari Senin karena aku sedang memperingati hari kelahiranku." Memperingati hari kelahiranku, kalau kata orang Cijudo, kata orang kaum Padat, namanya muluk. Barang aku muluk. Mudah. Cuma beda. Zaman Rasul sama zaman sekarang kita. Zaman dulu nggak ada sound system, mau nyewa kemana nih? Nggak ada. Kalau sekarang maulid diramaikan lagi dengan alat musik, benar apa benar? Ada zamannya ibu-ibu namanya rebana, tahu nggak bu? Dong dong ting ting dung, dong dong ting ting dung, kami rondongan qasidahan al-muttaqin, dong dong ting ting dung, dong dong ting ting dung, hayam minkonken lagu-lagu rolling setun. Rebana nggak ada lagi ganti dengan marawis. Ada lagi apa dengan hadroh? Intinya semuanya sebagai syiar agar Islam semakin berkembang. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Makanya kita bersyukur. Kita mengadakan peringatan Maulid atas dasar apa? Didorong atas dasar mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasulullah. Aku cinta padamu ya Nabi. Aku rindu padamu ya Nabi. Aku sayang padamu ya Nabi. Aku kasih padamu ya Nabi. Aku cinta padamu ya Nabi. Aku rindu. Aku sayang. Aku kangen. Alhamdulillah. Semua ketika Bapak, Ibu, jamaah pemuda, pemudi semuanya cinta kepada Rasul, betul? Semuanya rindu kepada Rasul. Namun sekarang Rasul sudah tidak ada kan? Ya Allah, Ustaz, saya rindu kepada Rasul. Ingin mencium tangannya Rasul. Ingin duduk bareng dengan Rasulullah. Ingin berkumpul dengan Rasulullah. Ingin bersalaman dengan Rasulullah. Ingin berkunjung kepada Rasulullah. Tapi apalah daya, sekarang Rasulullah sudah tiada. Apa yang dilakukan ya Ustaz? Mohon maaf lahir batin. Rasul sekarang sudah tidak ada. Tetapi ada al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang mewarisi yang ilmunya Rasulullah, meneruskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zara'a aliman wa ka'annama zarani. Barang siapa yang berkumpul, Bapak Ibu duduk. Man zara'a aliman, barang siapa yang berkunjung, barang siapa yang berziarah kepada para alim ulama, para kiai yang merupakan pewaris para nabi, maka annama zarani, maka seolah-olah ia berkunjung, berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tasaffaha aliman, dan barang siapa yang bersalaman ibu, bapak, kepada para alim ulama, maka seolah-olah ia bersalaman, berjabat tangan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saya mau nanya, Bapak Ibu jamaah, sudah pernah belum bermimpi bertemu dengan baginda Rasul? Belum. Ingin? Mau? Sekarang pertanyaan kedua, sudah pernah belum bermimpi bertemu dengan guru ngajinya? Yang ngajarin wudhu, yang ngajarin Quran, yang ngajarin alif-alifan, sudah pernah belum? Ustaz, saya ingin bertemu di dalam mimpi saya dengan guru ngaji saya. Ketika saya tidak bisa bertemu bermimpi dengan baginda Rasul, hadirkan ya Allah guru ngaji saya di dalam mimpi saya ya.
Tapi kenapa Ustaz? Di dalam 1 minggu ini saya tidur ya Allah seperti dikejar-kejar setan, sehingga saya nggak mau tidur. Kenapa Bu? Nggak tahu kenapa dalam 1 minggu ini saya ketika tidur dan bermimpi bertemu dengan dia lagi, orangnya itu lagi, seperti mengejar-ngejar saya Ustaz. Siapa memang dia? Dia orangnya pakai motor, pakai jaket hitam, pakai helm hitam, pakai tas hitam. Siapa? Bang Keliling. Ya Allah, aneh-aneh. Pas di sinilah anak kucing digegel beri, burung camar, burung ento. Aduh pusing teboga duit, ejeng mayar abang. Aku bersumpah ingin membayar hutang tepat janji. Kalau temanku tidak membayar hutang, aku bunuh dia. Ya Allah, ya mudah-mudahan yang punya hutang di bank keliling, di bank emok biar pada lunas. Kalau udah lunas jangan ngambil lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ketika kita memperingati Maulid Nabi, maka seolah-olah kita menghidupkan agama Islam, dan kemudian kita didorong atas dasar cinta kita kepada baginda Rasulullah. Lalu bagaimana ketika kita cinta kepada baginda Rasul? Apakah seperti pemuda dan pemudi yang sekarang ketika merayu pasangannya ia mengatakan, Neng, tahu nggak apakah bedanya Neng dengan cacing? Jadi geli banget Bang. Neng, kalau cacing menggali lubang di dalam tanah, tapi Neng menggali lubang di hati Abang. Udah saya kalau begitu udah kelepak. Masya Allah, ini Pak Heru dulu gitu kayaknya nih. Dibalas lagi sama si Neng, Abang, apa bedanya apa sama burung bulbul? Kok seru banget Neng kalau burung bulbul membuat sarang di atas pohon, tapi Abang membuat sarang di hati Neng. Kan kalau zaman sekarang mah ya ada yang menyatakan cinta dengan memberikan otak. Tahu otaknya? Coklat. Ada yang menyatakan cinta dengan memberikan aco. Baso. Ada yang menyatakan cinta dengan memberikan ilok. Kagak modal ya. Ya Allah ya Rabbi. Apakah kita ketika kita rasa cinta kepada baginda Rasul mengatakan Muhammad I love you, Muhammad I love you, Muhammad I love you. Giliran ada tukang sayur namanya Muhammad, kita lagi bilang begitu dia bilang gila loh. Astagfirullah. Ketika kita cinta kepada baginda Rasul, minimal perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin mari mengan, bantuin Pak Bola. Ibu-ibu mari mengaji. Ya nggak ada suaranya. Kalau ngaji jangan ngerumpi. Yang suka ngerumpi bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ngajinya ngerumpi, suaminya kawin lagi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Zaman sekarang zaman miring, laki-laki pakai anting, anak perawan sudah putih, nenek-nenek pakai legging. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Inna awlan nasi fi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya manusia yang
paling banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW itu berada di hadapan Rasulullah di hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Kemudian mohon maaf lahir batin Bapak Ibu jamaah. Poin yang kedua, untuk apa baginda Rasul diutus ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah liislahil akhlaq, untuk meluruskan, memperbaiki akhlak manusia. Memperbaiki akhlak manusia yang bobroknya luar biasa. Zaman jahiliyah, mohon maaf lahir batin, kalau zaman dulu Bapak Ibu jamaah, orang-orang yang suka mabok, orang-orang yang suka minuman keras, bukan sebotol dua botol, melainkan satu ember dia minum, tidak habis kemudian dia guyurkan, dimandikan kepada badannya. Na'udzubillahi min. Lagian yang namanya mabok-mabokan kan merusak akal pikiran ya Pak Polisi ya. Betul betul. Pandanganku Masya Allah. Baik. Apalagi zaman sekarang ya kan, bukan hanya minuman, kalau tadi ciu, sekarang ada lagi pel-pelan segala macam diminum. Betul. Awas, hati-hati, itu akan merusak pikiran kita. Pandanganku nanti akan kabur. Mohon maaf, ada kejadian. Ayo bocah dengerin ya. Dengerin ya. Ada kejadian. Nih malam minggu ada 4 pemuda yang dia minum minuman keras, mabok-mabokan sampai dia tidur. Masya Allah. Kemudian lagi dia bangun tengah malam, nih nenek-nenek ada yang lewat. Nenek-neneknya agak centil banget ya. Dia pakai bajunya pink, pakai celananya legging. Di sini ada Hello Kitty, di sini Upin Ipin. Betul. Rambutnya kemudian lagi dikepang, diikat. Itu yang mabok pemuda, namanya mabok Pak, kagak ngeliat. Dia bilang, woi bidadari. Akhirnya itu nenek-nenek oleh orang yang mabok tadi diperkosa Pak. Bu. Diperkosa, makanya ibu-ibu harus bisa tutup aurat ya. Ini mohon maaf karena orang mabok ini dia terganggu, akhirnya diperkosa. Besok dia lagi tuh datang nenek-nenek. Pas datang nenek-nenek nyamperin lagi ke pos ronda. Pas di pos ronda ada lagi pemuda tadi kecapean, dia tiduran, dibangun sama nenek-nenek. Bang, pada bangun semua udah siap. Kenapa nenek dibangunin? Ini masih pagi, masih ngantuk. Enggak, nenek mau nanya kapan mabuk lagi. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Ini ya, Rasul diutus untuk meluruskan akhlak kita semuanya. Zaman dulu kalau judi bukan hanya uang jadi taruhannya, uangnya habis, uangnya kalah, kemudian surat kalah, kemudian dia jadikan taruhan. Uang habis, rumahnya kemudian habis, surat kalah habis, kemudian istrinya dijadikan taruhan, istrinya ditidurkan di atas meja, kemudian suami yang kalah judi, maka ibu dipersembahkan kepada orang-orang yang menang judi. Na'udzubillahi min. Nah ini makanya alhamdulillah ada maulid. Ini anak-anak kita mohon maaf ya, perbaiki akhlak budi pekerti kita, mohon maaf lahir batinnya. Walaupun kalian rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, mohon maaf lahir batin tetap sama orang tua harus manut, harus berbakti, harus turut sama orang tua. Betul. Kenapa? Di zaman Rasul ada yang namanya Alqamah, ada yang namanya Alqamah di zaman Rasul. Tapi Alqamah durhaka terhadap ibunya, sehingga Alqamah ketika mau meninggal dunia, bibirnya keluh membisu, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Padahal Alqamah ahli ibadah, Alqamah rajin tahajudnya, Alqamah rajin puasa sunnahnya. Tapi Alqamah dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Alqamah durhaka terhadap yang menjadi orang tuanya. Sehingga baginda Rasul pun menjenguk keadaan Alqamah, tidak tega melihat keadaan Alqamah. Maka baginda Rasul menanyakan, di manakah rumah ibunya? Apakah jauh ataupun dekat dari sini? Kemudian ibunya pun yaitu langsung dijemput oleh sahabat. Ketika ibunya menghampiri dan melihat keadaan Alqamah, ditanya oleh baginda Rasulullah, ibu, ini putramu Alqamah
anak? Bu, jawab yang kencang. Mumpung ada anaknya, mumpung ada suaminya, biar suaminya tambah sayang sama ibu, biar anaknya tambah nurut sama ibu, semuanya nggak ngelawan. Saya mau nanya ibu, kalau ngelahirin itu sakit atau enggak? Bapak ibu, kayaknya ini ibunya mau ngelahirin, bapaknya ngeden duluan ini. Bu, kalau ngelahirin sakit atau enggak? Sakit. Berdarah enggak? Berdarah, betul. Kemudian lagi ngap enggak, Bu? Ngap. Kapok enggak? Weh. Masya Allah, perjuangan orang tuamu, ibumu memperjuangkan ketika kelahiran kita seorang anak antara hidup dan mati, betul betul. Kemudian ketika sudah dewasa, sudah gede, ngelawan sakitnya, Bu. Sakit. Begitupun ibunda Alqamah, ya Rasul, Alqamah sakit, tapi hatiku lebih sakit, ya Rasul. Kemudian ketika ibunya tidak mau kesalahan Alqamah, kata Rasul, hai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kemudian ibunya tanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau menyuruh para sahabat mengumpulkan kayu bakar, ya Rasul? Ibu tidak memaafkan kesalahan Alqamah, maka bumi dan langit tidak akan menerima daripada Alqamah. Allah tidak akan memaafkannya. Maka lebih baik ini putramu Alqamah kita bakar hidup tuh dari ya ridha Allah, ridha walidayah. Tapi ibu mana yang tega melihat anaknya menderita, ya Rasul, aku maafkan kesalahan anakku, ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini hikmah maulid, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Akhlaknya anak terhadap orang tua, akhlaknya suami kepada istri, dan akhlaknya istri terhadap suami. Saya maju dikit, tapi mau ke situ ini kabarnya nggak nyampe. Saya mau nanya sama ibu dulu, ibu-ibu sudah menjadi istri yang soleha belum buat suaminya? Wah, ini banyak tersangka kayaknya kita dulu. Ini ibu-ibu rajin ngajinya. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo paling rame yang suka ngaji siapa? Ibu-ibu. Ngajinya rame, undangan rame, arisan rame, ngeridit. Ya Allah ya Rabbi. Bu, ibu-ibu yang hadir di sini atas dan bawah sudah menjadi istri yang soleha belum buat suaminya? Kok pada diem ya? Ini benar banyak tersangkanya ini. Nih mohon maaf. Contohlah bagaimana keluarganya Rasul, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasul mau berangkat kerja, keluar dari rumahnya diantarkan oleh istrinya. Ibu begitu nggak kira-kira, Bu? Bapak kalau berangkat kerja, berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, dianterin nggak sama istrinya? Enggak. Anterin, Bu. Diantarkan sampai depan pintunya. Begitupun saya. Ketika saya pergi ke sini, saya bilang, Teteh, ya Abi, mohon izin mau berangkat selamat dari Karadenan. Abi, ada jamaah ibu-ibunya enggak? Oh ada. Abi, jaga cinta kita di hati Abi. Kemudian mohon maaf, ketika istri sudah begitu, dia cium tangan sama saya. Dikirain mau ngapain cium tangan sama saya? Taunya malah bilang begini, berangkatlah Abi, hati-hati di jalan. Ibu pun begitu, bapaknya mau ngojek, antarkan sama ibu dengan kata-kata saya, berangkatlah Udin, hati-hati di pangkalan. Masya Allah, tabarakallah. Begitupun bagaimana istrinya Rasulullah ketika Rasul pulang ke rumah disambut dengan kasih sayang. Bapaknya pulang kerja, pulang ke rumah suka disambut gak, Bu? Masya Allah, ini benar ini begini ya. Bapak kalau pulang kerja suka disambut gak? Bagusnya mah disambut. Ditanya, ayang pulang ya? Ayang mau minum apa? Air teh, air kopi, apa nenek? Ya, itu mah ketawa deh. Ditawarin nggak? Ya Allah, bagaimana Rasul, istri Rasul menyambut kedatangan baginda Rasul? Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaihi.
apa yang tadi sampaikan Ustaz Fikir. Udin ya Habibi, Habibi, Habibi Udin. Langsung suaminya, kiai, Habib minta air buat istri saya. Kenapa emang? Kesurupan. Masya Allah. Lihat bagaimana akhlaknya istri Rasulullah. Dandan, cantik, indah, wangi, bersolek hanya untuk suaminya. Betul Pak? Betul Pak? Siti Khadijah dandan cantik hanya untuk suaminya. Tapi terkadang istri kita, Pak, istri kita dandan cantik dipersembahkan hanya untuk tukang ojek. Benar ya? Giliran arisan wangi, kondangan wangi, mau ngantar anak sekolah wangi, tidur sama suami au-autan. Ya Allah, terkadang mohon maaf wangi-wangian nggak kebeli minyak wanginya Ustaz. Nggak usah bingung, nggak usah ribut, langsung aja beli sarung. Kau sarung nggak? Wangi ya? Beli sarung dibobok sama ibu, bawain ke badan. Suaminya nyium, ini gado-gado, keredok apa badan? Masya Allah, tabarakallah. Intinya mohon maaf dari batin. Walaupun ibu rajin puasa Senin Kemisnya, rajin tahajudnya bu, gak pernah berhenti tahajudnya, Qurannya hatam berkali-kali, tapi ibu durhaka kepada yang menjadi suami. Fakat hubito amaluha, maka amalan ibu dilebur diberikan kepada suaminya. Hidup suami, hidup suami. Kenapa? Karena surganya istri berada di keredoan suami. Mudah-mudahan hikmahnya ditingkatkan oleh Nabi, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terkadang satu lagi, akhlak kita terhadap sesama manusia, terhadap tetangga kita. Terkadang tetangganya bangun rumah, dia yang meriah. Tetangganya beli panci, dia yang kepanasan. Betul tidak? Tetanggana meli kijang, manehna nu kejang-kejang. Tetanggana meli senia, manehna nu amnesia. Tetanggana meli pajero, manehna panas luar jero. Tetanggana meli sedan, tadina waras jadi tadina waras, tadina waras, tadina waras. Lalu bagaimana? Mohon maaf, saya punya kuncinya, punya resepnya nih, ya. Punya resepnya. Ketika diomongin nama orang, ketika kita digosipin nama orang, dijelek-jelekin nama orang, kuncinya apa? Wal'afina 'anil nas. Betul tidak? Mau memaafkan kesalahan orang lain, kuncinya bagaimana? Diomongin sama orang. MC, kamu diomongin, kenapa katanya kamu ganteng, hidungnya kayak perosotan, tapi kamu masih jomblo? Antepin baik yang berbuat keburukan, nanti juga keburukan kembali pada dirinya. DKM diomongin, katanya DKM kalau lagi jadi imam, sholatnya suka lama. Antepin yang berbuat keburukan, nanti juga keburukan kembali pada diri. Abi, ternyata Abi juga diomongin. Tadi ceramahnya menggelegar, soalnya mau meledak. Antep yang berbuat keburukan, nanti juga keburukan kembali pada dirinya. Insya waktunya jam 11, saya gaji jam 11. Satu lagi deh, yang kedua adalah islami ibadah, yaitu meluruskan ibadah kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ini maulid Nabi Muhammad SAW menguatkan iman dan takwa dengan meladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan yang tadinya tidak sholatnya dirajin sholatnya, yang tadinya tidak pernah ke masjid jadi rajin ke masjidnya. Jangan sampai di masjid cuma aki yang azan, aki nako beduk, yang koma jadi imam, aki jadi makmum, aki yang
meninggal. Yuk anak muda bangkit yuk. Dimakmurkan masjidnya, makmurkan dengan sholat berjamaah insya. Saya ada kuncinya, ada resepnya supaya sholatnya bisa tepat waktu. Kalau sholat tepat waktu kira-kiranya susah atau tidak? Susah atau tidak? Saya ada kuncinya, ikutin semua biar bisa dibawa pulang. Ada sedang. Semuanya yang nggak ikutin sakit gigi ya. Ada sedang. Gigi semuanya. Merah mengkilat. Di dalamnya. Rambutan seikat. Dengar azan. Cepatlah sholat. Agar selamat dunia akhirat. Apa? Kalau nggak hafal biasanya nyanyi apa? Ada sedan merah mengkilat, di dalamnya rambutan seikat. Dengar adzan cepatlah sholat agar selamat. Lagi ada setan merah mengkilat. Dengan cepatlah agar selamat insya. Yang paling susah adalah sholat subuh. Betul nggak betul? Ibu biasanya kalau di rumah yang bangun subuh bapaknya duluan atau ibu duluan? Bapaknya duluan, tapi kebanyakan ibu duluan. Oh, kalau bangunin bapaknya susah atau enggak? Pengen dapat pahala enggak? Bangunin bapaknya, diusap, dibisikkan ke telinganya, wahai suami surgaku yang tampan, yang ganteng, bangun sayang, waktunya sholat subuh. Sudah begitu enggak? Ibu usap tangannya ke jidatnya ayahnya, sayang, bangun sayang, bangun. Suaminya masih belum bangun juga, turun bu ke dadanya, sayang, suamiku yang soleh yang ganteng, bangun sayang, bangun sholat subuh. Masih belum bangun juga, turun ke perutnya bu, perutnya dulu. Sayang, bangun, ayo, itu di masjid sudah azan, sayang bangun. Masih gak bangun juga bu, turun ke lututnya ibu, turun ke lututnya. Udah ibu gak usah. Kalau yang itu nanti kita diusap-usap bukannya bangun, malah tidur lagi. Astagfirullah. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, pulang di tempat dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Kalau masih penasaran, insya Allah ada channel YouTube-nya, dan setiap malam Senin di News TV itu jam 2, dan setiap yaitu malam satunya di Global TV dan malam Kamisnya di Alsita TV. Insya Allah saya tidak di situ semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah paparan ataupun maulid hasanah yang disampaikan oleh guru kita bersama. Semoga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah.